di Protestan kan punya perpuluhan, Romo. Di Alkitab memang betul tulis tentang perpuluhan. Cuman sama bertanya, apakah di Katolik ada perpuluhan? Apakah perpuluhan itu wajib? Atau perpuluhan itu cuman untuk pribadi? Karena di dalam Alkitab mengatakan perpuluhan itu 10% dari sebagian hasil usaha kita untuk Tuhan. Tapi apakah betul 10% itu untuk Tuhan atau untuk pribadi? Terima kasih. Pertanyaan apakah di Katolik punya perpuluhan? Kita mulai dari prinsip dasar persepuluhan. Kita mulai dari ayat-ayat yang selalu dipakai oleh para pendeta. Oke? Nancy. Engkau mute-kan dulu, saya menjelaskan, nanti ada yang saya tanya. Oke. Ya, betul. Oke. Yuk. Mute-kan dulu. Oke, prinsip dasar persepuluhan. Secara biblis persepuluhan itu bagaimana, artinya apa, dan untuk siapa. Kita mulai dari sebuah kontraposisi yang selalu dipakai oleh para pendeta untuk menakut-nakuti jemaatnya tentang persepuluhan. Maleaki Ratu atau IDC, Maleaki 3 dari ayat ke-7 sampai dengan ayat ke-10, setiap ayat buat pause supaya saya bisa jelaskan. Saya lagi nonton juga. Ayat 7. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Oke, tahan dulu. Sejak dari zaman nenek moyang kalian menyimpang dari ketetapanku. Oke, lalu apa selanjutnya? Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Kembalilah kepadaku. Orang Israel bilang, bagaimana mungkin? Dengan cara apakah kami telah menipu engkau? Bagaimana kami kembali kepadamu Tuhan? Ayat 8. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata dengan cara bagaimana? Dulu. Kenapa Nancy turun tadi? Kayaknya di ini deh, Pater. Feelingku sih. Atau dia salah pencet. Masih ada sini naikkan karena dia yang tanya tentang persepuluhan. Kira-kira di report nggak ya, Pater? Nggak tahu lagi. Yang di sini, yang di atas ini Katolik semua atau gimana? Niko, engkau Katolik? Niko? Niko Sanggut? Niko? Biasanya yang report tuh orang di atas. Oh. Tolong ya teman-teman. Dia mau belajar apa itu persepuluhan dan semuanya. Masih ada kak? Oh ya, dia minta lagi. Oke. Jangan di-report lah. Nancy, aku masih di sini. Maaf Romo, jaringan tadi wifi mati tiba-tiba. Oh ya, maaf. Oke. Permitten, oke. Nancy, aku bisa dengar? Pakai data aja. Saya biasanya pakai data, saya tidak pernah live pakai wifi. Nancy, engkau dengar? Nancy? Halo, Nancy dengar? Halo, dengar nggak? Dengar Romo. Oke, engkau dengar, saya mute kan nanti. Kalau engkau tidak dengar, dengar. Oke, saya mute kan. Oke. Tidak apa? Engkau pakai data, engkau pakai wifi. Saya selalu pakai data teman-teman karena itu tiap minggu harus
harus ini isi data 50.000 peso itu hampir dengan 240.000 rupiah tiap minggu supaya bisa berbagi pengajaran seperti ini. Jadi teman-teman, jadi haruslah berusaha untuk itu. Jadi, tiap bulan itu sekitar dedikasikan 200.000 rupiah peso, seperti hampir dengan 1.100.000 wifi untuk data supaya jangan pernah terputuskan waktu mengajar. Karena saya lebih memakai data dan saya selalu akan pakai data. Karena wifi rusak di sini, parah walaupun di ibu kota. Oke teman-teman, jadi kita kembali lagi. Sekarang ayat ke-7 tadi dia tidak dengar. Baca kembali. Baik, Pater, saya ulang. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Pertanyaan penting sekali. Dengan cara bagaimanakah kami harus kembali, Tuhan? Sekarang apa jawab Tuhan? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Apa kata Tuhan? Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Bayangkan, kalau kamu tidak bayar persepuluhan, tidak antar persepuluhan, maka aku tidak akan membukakan tingkap-tingkap langit. Nancy, hidupkan mic-mu. Nancy. Mama, Ayat ini selalu dipakai ketika engkau dengar pendeta omong tentang persepuluhan, maka akan diambil dari bab 3 dari Maleakhi ayat 7 sampai dengan 10. Engkau bisa mengerti? Kamu terputus di rumah. kalau kalian tidak bawa persepuluhan. Ternyata di situ tadi dikatakan bahwa supaya selalu ada persediaan makanan. Sekarang kalau begitu, persediaan makanan ini untuk siapa? Ratu, Ulangan 26 ayat 12. Mulai. Setiap ayat berhenti. Ulangan 26 Ayat 12. 12. Apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan, engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu, maka haruslah engkau memberikannya kepada orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan kepada janda, supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang. Engkau baca berapa ayat situ? 1 Romo. Oke. Nancy, pada tahun keberapa mereka mengantarkan persepuluhan ke tempat suci? Nancy, engkau buka kitab Ulangan 26 ayat ke-12. Engkau juga buka supaya engkau tahu. Ini Sumatera. Oh, tidak usah, engkau dengar saja. Baca kembali pelan-pelan. Tiap kalimat berhenti, teman-teman. Supaya Ulangan Ulangan 26 ayat 12. ayat 12. Apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan, Tahan dulu, cukup. Oke. Nancy, tahun keberapa tahun persembahan persepuluhan?
Tahun ketiga. Tahun ketiga yang Anda dengar tadi. Tahun keberapa? Tahun ketiga, Romo. Artinya bukan setiap bulan. 3. Dipraktek di sana tiap bulan atau tiap 3 tahun? Tiap bulan. Dari Hong Kong memangnya tiap Setiap bulan. bulan. Dari mana? Dari Hong Kong. Berarti kalau bilang buat tiap bulan, di situ sudah melanggar kitab suci atau tidak? Dari proses etika di situ. Dari segi hukum. Melanggar. Sudah melanggar. Oke, sekarang lanjut. Tahun Ya. ketiga, tahun persepuluhan, lanjut. Engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu, Tahan. Dari hasil apa, Nancy? Hasil tanah. Kenapa hasil tanah? Karena hanya 2 profesi yang membawa persepuluhan, yaitu peternak dan petani. Bukan semua orang. Karena itu Yesus, para rasul, keluarga kudus tidak bayar persepuluhan karena mereka tukang kayu, kayu, dan para rasul adalah Nelayan. Jadi mereka tidak bawa persepuluhan, hanya peternak dan petani. Artinya di dalam Protestantisme, di dalam yang kalian yang karismatik atau apa itu, hanya petani dan peternak yang menyerahkan persepuluhan. Semuanya dari Hong Kong. Sekarang dalam Dari bentuk gereja uang menetapkan atau begitu. dalam bentuk hasil tanah tadi? Yang dalam Alkitab dalam bentuk hasil tanah. Dalam bentuk hasil tanah. Kalau dia piara, Tapi sekarang dalam gereja kah? berarti di situ kamu punya pakai Alkitab yang lain yang kamu pakai di situ. Berarti sudah bertentang atau tidak kalau diberikan Saya dalam juga bentuk bingung uang? dengan pendeta. Engkau sudah bingung dengan pendeta, ini yang penting. Oke. Sekarang Bertanya destinasi. sekali. Sekarang destinasi dari persepuluhan itu untuk siapa? Lanjut ayatnya. Nanti benar. Maka haruslah engkau memberikannya kepada orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan kepada janda. Tahan dulu. Pendeta sama dengan orang Lewi, Nancy? Tidak. Memang tidak. Pendeta-pendeta dong keturunan suku Lewi? Tidak. Kalau itu ambil dari mana orang Lewi sama dengan pendeta? Yang kedua, ini penting sekali. Yang kedua, yang menyerahkan persepuluhan adalah mereka yang menerima tanah perjanjian. 11 suku Israel yang hidup di Israel, kecuali orang Lewi. Karena Allah mengatakan dalam kitab Keluaran Ulangan bahwa orang-orang Lewi mendedikasikan dirinya kepada pelayanan kemah suci atau bait suci, maka mereka tidak mendapatkan tanah. 11 suku yang lain ini harus bekerja, yang peternak dan petani. Dalam tahun ketiga mereka harus menyerahkan 1/10 ke bait suci untuk orang-orang Lewi. Tetapi mereka yang tinggal di Israel. Oke, yang kedua, mereka yang tidak tinggal di Israel tidak bayar persepuluhan, Nancy. Bisa mengerti? Oke. Sekarang pertanyaan, Bisa. sejak kapan orang Israel tidak lagi bawa persepuluhan?
sejak tahun 70 Masehi setelah keruntuhan Bait Suci. Tanya orang Israel sekarang ini, mereka bayar persepuluhan atau tidak? Mereka bilang tidak. Kenapa? Karena tidak ada lagi Bait Suci. Karena orang Lewi mempersembahkan sebagai imam di Bait Suci. Bait suci. Kalau Bait Suci tidak ada lagi, maka hak persepuluhan Lewi batal. Batal. Oke, sekarang engkau sudah mengerti. Engkau sudah mengerti sekarang kenapa persepuluhan itu untuk siapa dan dalam tahun keberapa. Sekarang kita masuk konteks dalam perjanjian baru. Oke, nanti? Oke. Benar, mereka katakan, tapi Yesus tidak pernah membatalkan persepuluhan. Tapi bukan untuk kamu. Oke, lihat dulu. Di dalam Matius 13:13. Matius 13. Matius dulu Ratu. Matius 13:13. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan. Kalau begitu 14, maaf. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlah. Bukan. Matius, maaf. 23, saya salah. Matius 23:23. Kita bilang 13. Oke. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan yang selasih, adas manis, dan jinta baik. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Keadilan. Sudah. Persepuluhan untuk siapa? Orang Israel. Makanya tidak adil. Kenapa? Karena kamu abaikan persepuluhan itu untuk orang Lewi, anak yatim, piatu, orang asing, dan janda. Kamu abaikan semua itu. Oh, mereka bilang haleluya, Yesus tidak membatalkan hukum persepuluhan. Haleluya. Bapak Pendeta, dari mana kamu jadi orang Lewi? Tapi ingat bahwa Abraham memberikan persepuluhan kepada siapa? Ibrani 13 ayat 1, Ratu. Ibrani 13 ayat 1. Peliharalah kasih persaudaraan. Hah? Peliharalah. 7 ayat 1. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 10% dari semuanya. Menurut arti Cukup. Nancy, engkau hidupkan mic-mu sekarang. Tadi ada banyak ribut. Sudah, Romo. Oke. Abraham memberikan persepuluhan. Memberikan persepuluhan kepada Imam Melkisedek. Imam Melkisedek. Sekarang pertanyaan saya, kalau ayat itu digunakan oleh Bapak Pendeta, kalau begitu Bapak Pendeta adalah imam keturunan Ritus Melkisedek? Tidak. Nancy, imam-imam Katolik itu adalah imam-imam dari Ritus Melkisedek karena mempersembahkan. Ingat, imam-imam Katolik itu adalah imam-imam Ritus Melkisedek karena mempersembahkan roti dan anggur dari tubuh dan darah.
Karena itu secara biblis yang mempunyai hak persepuluhan adalah imam-imam Katolik. Walaupun dia punya hak biblis, sejak kapan engkau pernah masuk jadi OMK yang pergi yang mantan pelatih undang engkau? Sejak kapan ada pengumuman di gereja Katolik tentang persepuluhan? Tidak ada. Berarti siapa yang tidak tahu malu ini? Yang secara biblis tidak punya hak atau yang secara biblis punya hak? Contoh, Nancy, saya harus tanya dengan jujur. Berapa kali engkau pergi ibadat di protestanmu dan di sana diumumkan tentang persepuluhan? Hampir setiap minggu mengingatkan tentang perpuluhan. Sedih. Sedangkan imam-imam Katolik lah yang mempunyai hak persepuluhan. Karena dia mengikuti ritus Melkisedek. Walaupun demikian, tidak ada satu pengumuman paroki yang mengatakan mengingatkan persepuluhan. Tidak pernah ada. Dia punya hak persepuluhan, tapi dia tidak pernah memeras jemaat. Dia tidak pernah menjadikan jemaat sebagai sapi perah persepuluhan. Dia punya hak secara biblis dan teologis untuk menerima persepuluhan, tetapi tidak akan pernah ada pengumuman di gereja Katolik untuk persepuluhan di Indonesia. Berarti Romo secara secara pribadi itu maaf. Doi tidak apa, doi? Maksudnya, itu uang perpuluhan itu kemana? Saya juga bingung kemana. Begini, Celana. kayak masalahnya begini Romo, perpuluhan itu kan 10% dari hasil usaha, misalnya gaji. Misalnya dalam satu jemaat dia ada 20 anggota jemaat, misalnya 20 anggota jemaat. Dalam satu orang dia harus kasih setiap bulannya itu 300.000. Kemana itu doi? Kemana itu uang? Keurusan perut. Roma 16 ayat 18. Bingung juga sih. Oh, Roma 16 ayat 18. Ini Coba saya siap orang-orang- untuk Ratu, engkau siap 1 Timotius 6 ayat 5. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hati. Kemana mereka menjadikan ibadah sebagai sumber apa? 1 Timotius 6 ayat 5, Ratu. 1 Timotius 6 ayat 5, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Ayat 9 dan 10. Karena itu ibadah dijadikan sumber pencarian keuntungan. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Sedangkan pewartaan itu gratis, Nancy. 1 Korintus 9 ayat 18. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Karena itu apa yang kau bisa buat? Berilah tanpa paksaan dan yang keluar dari hatimu. 2 Korintus 9 ayat 6-8.
Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sebab Allah mengasihi orang yang memberikan sukacita tanpa paksaan. Oke, Nancy, tentang persepuluhan Oke, sudah Pendeta. mengerti. Yang punya hak persepuluhan Ngerti, Romo. minta terpilih. Romo, saya jujur, seperpuluhan saja ya bisa dibilang hampir tidak setiap bulan. Nancy, Yakobus 1 ayat 27. Agama yang mutlak. Ibadah, gantinya ibadah dengan agama. Ini diterjemahkan sebagai ibadah, tapi kata dasarnya agama. Yakobus 1 ayat 27. Agama yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Nancy, itulah persepuluhan yang murni, yang sungguh-sungguh di hadapan Allah. Kalau ngana dapat gaji, dapat sesuatu, engkau bungkus itu makanan untuk orang miskin, Ya, Romo. bungkus itu makanan untuk orang miskin. Karena itu agama yang murni adalah, dan agama yang murni dan yang berkenan kepada Allah adalah apa di situ? Kunjung jana-jana dan anak yatim piatu dalam kesusahan mereka, dan menjaga dirimu agar tidak dicemarkan oleh dunia. Kalau ngana sekarang dapat barang sesuatu, dapat doi sedikit, buat sembako untuk orang miskin, kunjung anak yatim piatu, tolong. Halo, jangan lupa itu, Ya, Romo. Ya, Romo. Jangan lupa itu. Masih ada pertanyaan lagi? Kalau tidak kita offerkan yang lain, tapi kita ini. Sebenarnya masih banyak, cuma biar offer dulu mungkin, Mas. Iya, engkau berhenti di sini dulu. Engkau tetap di atas kalau mau. Iya, Romo. Oke. Kita ke yang lain dulu, tetapi sebelum saya punya ini. Oke. Oke, sebelum yang lain, engkau mute-kan dulu. Oke. Kalian bisa dengar suaranya jelas tidak? Jelas kah? Jelas, Pater. Kan anak Manado toh? Anak Manado toh? Nancy. Oke, satu lagu untuk anak Manado dong. Dimanapun berada. Nancy saya paling suka lagu Manado. Makan batata, ubi kayu, rebus di balanga, colo dabu-dabu, kepala ikan roa. Anak Manado dong. Nona pas sekarang hidup sendiri di denominasi, so setengah mati bayar
persepuluhan. Pulang jo, pulang jo, soalnya naguna mau betah di denominasi. Pulang jo, pulang jo, biar busu-busu itu gereja Kristus punya. Oke, cukup. Cukup, nanti ada yang panas. Oke, lanjut. Ada yang lain? Setelah itu kita kembali ke siap. Kan butuh kesaksian seperti ini. Silakan Ada, yang lain di ada. sini. Ada Pak maaf ya, nama Pak Terhanka.